Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, terhubung denganmu, Tuhan. Oh, oh, haleluya. Oh, oh, hey. Ku ingin lebih lagi dekat dengan hadir-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, penuhi hati kami Bapa dengan kasih setia-Mu. Kami rindukan Kau penuhi hatiku. Kau yang kuatkan, Kau yang hiburkan, Kau yang memberikan sukacita dalam hatiku. Sebab itu ku mau selalu terhubung hanya denganmu. Oh, oh, ini hatiku Bapa, ini hidupku Yesus. Haleluya. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar Anda? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya beri judul firman Tuhan pagi ini, jagalah hatimu. Saudara, setiap orang pasti mempunyai sesuatu yang dianggap sangat berharga. Mungkin itu kesehatan, ya, sehingga benar-benar dijaga dengan baik. Misalnya makan dengan teratur, menghindari makanan yang dianggap tidak menyehatkan, juga menata pola hidup sehat, olahraga, lalu periksa kesehatan secara teratur. Karena kesehatan dianggap sangat berharga. Jika kita berbicara soal barang berharga, maka setiap barang berharga pasti dijaga dengan baik, disimpan di tempat yang aman, supaya tidak mudah ditemukan orang yang tidak berkepentingan. Contohnya perhiasan, surat-surat berharga, uang, dan lain-lain. Mengapa dijaga? Sebab itu sangat berharga dan bisa digunakan dengan baik oleh si pemilik tersebut. Nah, demikian juga dengan hati. Hati adalah bagian dari hidup kita yang sangat penting, sangat berharga, perlu dijaga setiap hari oleh setiap kita. Yeremia 17 ayat 9 berkata, Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa hati yang belum diperbaharui itu adalah licik. Itu sebabnya kita semua perlu menjaga hati kita. Hati harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi setiap orang percaya supaya benar-benar dijaga dengan sungguh-sungguh. Mengapa hati perlu dijaga, saudara? Karena hati kita merupakan sumber dari semua pikiran kita, perasaan, dan tindakan kita. Segala yang kita ucapkan,
lakukan, itu semua dimulai dari hati. Jika hati kita sedang tidak baik-baik saja, maka akan mempengaruhi tindakan dan ucapan kita. Tentunya hasilnya akan tidak baik. Jika hati kita terawat dengan baik, maka tindakan dan ucapan kita juga akan terkontrol dengan baik. Itu sebabnya kita semua perlu menjaga hati kita dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35 bicara tentang orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan dari Matius 12 ayat 35 ini, bahwa segala sesuatu yang kita simpan di hati kita itu dianggap seperti memasukkannya ke dalam satu perbendaharaan, ya. Jadi di dalam Matius ini digambarkan bahwa sebuah perbendaharaan itu yang diisi terus-menerus. Hati kita seperti itu. Hati kita diisi secara terus-menerus. Kalau digambarkan untuk zaman sekarang mungkin seperti saudara yang punya rekening bank, maka rekening itu diisi, ditabung, dimasukkan setiap bulannya mungkin ya sebagai tabungan atau sebagai sesuatu yang bisa digunakan di masa yang akan datang ya. Nah, jadi ketika saudara membutuhkannya sewaktu-waktu, saudara bisa mengambilnya dari rekening saudara atau dari tabungan saudara. Nah, saudara, hati juga diumpamakan seperti itu. Apa yang kita isi dalam hati kita setiap hari? Ya, apakah kita mengisinya dengan kebaikan? Apakah kita mengisinya dengan kedamaian, dengan sukacita, dengan kejujuran? Maka itu akan keluar kapanpun kita membutuhkannya. Ya, jadi hal-hal yang baik itu akan keluar dengan sendirinya di saat-saat kita membutuhkannya, atau di saat kita bertindak, berbicara, melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Itu perlunya kita menjaga hati. Nah, bagaimana caranya supaya hati itu benar-benar bisa terjaga? Caranya tidak lain dari berdoa, ya. Jadi kita bisa menjaga hati kita dengan cara berdoa, minta Tuhan membersihkan hati kita. Ya, dibersihkan dari apa? Tadi di dalam Yeremia dikatakan hati manusia itu licik, ya. Jadi kita minta dibersihkan hati kita oleh kuasa darah Yesus. Kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Berdoa, Tuhan tolong bersihkan hati saya. Tuhan tolong supaya saya benar-benar bisa melakukan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Kemudian kita menjaga hati kita dengan cara merenungkan firman Tuhan. Ya, kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaharui pikiran kita, ya. Supaya isi hati kita itu dipenuhi atau diisi hari lepas hari oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tersusun dengan baik di dalam hati kita. Setiap hari bertambah, setiap hari bertambah. Seperti tabungan itu tadi ya. Jadi ketika kita baca firman, kita sedang menabung firman kebenaran dalam hati kita yang akan keluar sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Jadi jangan biarkan satu hari berlalu tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu akan terus bertambah-tambah di dalam hati kita. Itu adalah salah satu cara kita menjaga hati. Lalu menjaga hati yang berikutnya yaitu caranya menghindari hal-hal yang bisa mencemari hati kita. Seperti kebencian, kemarahan, keserakahan. Hal-hal ini akan mencemari hati kita, mengotori hati kita, ya, sehingga hati kita tidak bisa bersih. Kalau di dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan oleh seorang pemazmur, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Ya, ini kiranya menjadi doa kita sekalian. Ya, dijauhkan hal-hal yang tidak baik dari hati kita. Kita minta hati kita terus dibersihkan, diperbaharui dalam hadirat Tuhan. Ya, itu tentang menjaga hati. Lalu manfaatnya apa sih kalau kita sudah menjaga hati kita? Manfaatnya adalah kita memiliki perasaan dan pemikiran yang baik. Memandang segala sesuatu secara positif, ya. Jadi hati kita, perasaan kita, pikiran kita jadi memandang segala sesuatunya dari sisi positif. Kemudian kita juga akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dengan sesama kita. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan akan lebih dekat. Kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ya, jadi manfaat menjaga hati itu akan benar-benar nyata dalam hidup kita. Yaitu dari perkataan kita, tindakan kita akan bisa sendiri mengevaluasi diri kita. Sudahkah hati saya ini benar-benar dijaga? Sudahkah hati saya ini diisi dengan firman? Sudahkah hati saya ini benar-benar dibersihkan oleh kuasa Tuhan? Nah, dengan menjaga hati kita, kita percaya Tuhan sendiri yang akan membersihkan, Tuhan sendiri yang akan memimpin kita, dan kita akan terus dibaharui dari sehari ke sehari supaya fullness of the Spirit itu akan ada dalam hidup kita. Kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Saya baca ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara, kita jaga hati kita dengan menaruh firman itu di hati kita, merenungkan firman itu, dan juga kita pastikan bahwa jalan-jalan kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi hati kita harus dijaga, renungkan firman, lakukan yang benar, ya, jaga hati di sepanjang jalan kita. Ya, itu saja firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hati dengan baik dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau ada selalu bersama dengan kami. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu, yang ajaib itu terus masuk di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga tindakan dan perbuatan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Biar semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu atas kami semuanya, berkat sukacita, damai sejahtera surga menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.